Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Sebenarnya sih saya itu nggak mau ikut-ikutan ya mengenai polemik lagu-lagu yang katanya dijiplak. Itulah ya, pasti tahu lagu Halo Halo Kuala Lumpur yang mirip banget dan katanya meniru lagu Halo Halo Bandung. Karena ada kemiripan nada dan juga ada kemiripan lirik dari keduanya. Dan tentu saja kalau hal seperti ini akan menuai banyak reaksi keras ya dari netizen Indonesia, karena ya kayaknya saya juga udah males ya mau terlibat. Udah sering lah kita itu sebagai netizen Indonesia dan netizen Malaysia itu bergaduh di dunia maya gara-gara lagu-lagu yang begini nih. Dan ini juga dipicu dari video TikTok saya yang sebenarnya udah saya posting lama banget ketika kejadiannya Bapak Presiden Jokowi datang ke Malaysia, dan ketika menunggu beliau datang supaya kita nggak bosan, itu kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, video itu sekarang sudah 500.000 lebih yang nonton. Andaikan video YouTube saya tuh 500.000 yang nonton, waduh, saya pasti akan sangat bahagia. Dan di video Halo Halo Bandung itu, waduh, komennya itu sampai ribuan, isinya semua berantem antara orang Indonesia dan orang Malaysia. Ya dilihat sendiri lah ya. Dan sampai dengan sekarang mereka berantemnya itu nggak selesai-selesai, padahal ini kasusnya udah lama ya. Ada kali 2 mingguan ya. Dan saya juga terus terang ya males gitu mau ikut-ikutan tentang kasus begini. Karena inget nggak sih dulu tahun 2020 gitu ya, atau awal tahun 2021 yang ketika itu beredar sangat-sangat viral se-Indonesia bahwa lagu Indonesia Raya yang diagung-agungkan oleh saya juga nih sebagai warga negara Indonesia dan juga seluruh warga negara Indonesia pada umumnya malah dijadikan lagu lucu-lucuan, dijadikan parodi, liriknya diganti, dan lambang burung Garuda milik Indonesia itu diganti dengan gambar kartun ayam. Dan pasti masih pada ingat lah ya kasus itu. Kasus yang sangat super heboh banget kala itu. Kegaduhannya luar biasa. Seluruh masyarakat Indonesia merasa telah dihina, direndahkan, dan diinjak-injak harga dirinya oleh Malaysia. Semuanya marah, semuanya bereaksi, dan kegaduhan ini nggak cuma di internet, tapi juga sampai dibahas di TV-TV nasional di Indonesia. Bahkan dijadikan satu tema khusus sebagai diskusi nasional. Selidik punya selidik. Ternyata Bareskrim Polri menemukan zong banget si pembuat parodi lagu Indonesia Raya yang semuanya serba menghina itu. Ternyata pelaku pembuatnya adalah orang Indonesia sendiri. Pelakunya ternyata adalah warga negara Indonesia. Masih kecil, masih bocah. Ketika itu dia umurnya masih 16 tahun. Asal Cianjur, Jawa Barat. Padahal awalnya semua itu sudah nuduh Malaysia lah yang melakukannya. Nah kan, jadi gimana tuh? Udah nuduh-nuduh, ternyata tuduhannya nggak terbukti. Begitu juga dengan yang sekarang. Netizen Indonesia dan Malaysia berantem, saling ejek-ejekan. Ya polanya begitu-begitu aja lah, saling lempar-lemparan komen. Padahal belum tentu juga orang Malaysia yang melakukannya. Nah, lagu Halo Halo Kuala Lumpur ini kan kita tahu ya bahwa diupload oleh sebuah channel yang di channel itu semua postingannya adalah tentang lagu anak-anak. Semua postingannya tentang kartun. Bahkan saya sudah scroll sampai bawah isi konten di YouTube itu semuanya tentang lagu anak-anak, dan dipostingnya juga sudah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Baru sekarang kedengeran di telinga netizen Indonesia. Akhirnya gaduh lagi, mulai deh mengata-ngatai Malaysia, mau klaim lagu, mau klaim budaya atau klaim lagu-lagu Indonesia tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu. Karena setelah ditelusuri dan dilacak, ternyata pengelola channel YouTube itu lokasinya ada di negara India. Ada di India, bukan di Malaysia. Nah kan, ini yang harus kita sadari ya, bahwa ada pihak yang mungkin maunya antara Indonesia dan juga antara Malaysia ini itu nggak pernah rukun. Ada pihak yang mau mengadu domba. Ada pihak yang nggak mau kita ini punya hubungan harmonis, dan di balik kesempatan itu dia mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari semua iklan yang masuk dengan orang-orang nonton video dia. Ya intinya dia mau ngambil keuntungan dari pecah belah ini. Maunya kita selalu berkonflik, kemudian bertikai,
Padahal kedua pemimpin negara kita saat ini itu sangat berusaha untuk mendekatkan hubungan kita dan selalu memperlihatkan sikap akrab seperti saudara. Contohnya, Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia disambut dengan sangat hangat oleh Indonesia. Begitu juga ketika Bapak Jokowi datang ke Malaysia diajak ngopi sama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di dunia nyata kita baik-baik saja, tapi kalau ngeliat di media sosial, wow, itu saya sampai ngeri banget baca komen-komennya. Udah kayak mau perang aja gitu loh. Padahal lagu Halo Halo Kuala Lumpur ini, saya ini sudah tinggal di Malaysia udah belasan tahun lah ya. Nggak pernah tuh denger satu kali pun lagu itu. Begitu juga dengan orang-orang Malaysia yang hidupnya sudah lama, yang umurnya sudah 50 tahun juga saya pernah tanya, pernah nggak dengar lagu ini? Juga jawabannya nggak pernah dengar sama sekali. Tapi tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu, langsung semua serta-merta menuduh, oh ini pasti Malaysia, oh ini pasti Malaysia nih pasti pembuatnya. Duh, kenapa ya? Nggak, kita tuh sedikit hati-hati dulu dalam menuduh. Sampai sekarang kan belum ada kejelasan dan belum ada yang tahu siapa pelaku dan siapa dalang di balik channel YouTube yang mengupload lagu itu. Sampai saat ini juga sedang dicoba diselidiki dan belum ada tuh hasilnya. Selagi belum ada hasilnya, apa yang mau diributkan? Semakin kita ribut, semakin untunglah itu si pemilik akun YouTube-nya, videonya akan semakin viral dan banyak yang nonton, dapat banyak view, dapat banyak iklan. Kita yang udah berantem, sudah nuduh-nuduh tanpa bukti, mau dapat apa? Nggak dapat apa-apa kita selain dapat dosanya doang. Terus kita juga kalau mau protes ke siapa? Ke Malaysia. Lah pelakunya juga belum ditemukan kok. Kecuali sudah pasti ini pelakunya nih orang Malaysia atau konten kreatornya itu orang Malaysia atau pemilik channel YouTube itu adalah orang Malaysia. Nah, boleh tuh kita mau marah-marah ke Malaysia, boleh. Mau nuntut ke Malaysia bisa. Selagi ini tapi ya, selagi belum ada kejelasannya siapa, tahan dulu nih jari-jari kita, nggak usah ngetik macam-macam dulu. Kita itu kenapa ya kalau urusannya antara Indonesia dan Malaysia itu langsung meledak-ledak emosinya, langsung marah-marah emosional banget, langsung negatif aja bawaannya. Pokoknya kalau ada hal-hal seperti ini antara Indonesia dan Malaysia, pasti tuh langsung tuntut Malaysia tuh Malaysia penjiplak, itu Malaysia enak-enak aja ngeklaim lagu kita. Tahan dulu sampai pelakunya diumumkan siapa. Kita sabar dulu. Terus apalagi kita ini kan bertetangga ya, kita ini serumpun, begitu banyak orang-orang Indonesia yang mengais rezeki di Malaysia ini, begitu banyak orang Indonesia yang bergantung rezeki di Malaysia ini. Kita punya banyak kemiripan dari bentuk fisik, orang Indonesia dan orang Malaysia hampir sama malahan nggak bisa dibedakan. Kadang-kadang budaya juga hampir sama, bahasa yang hampir sama, makanan yang hampir sama, dan lain-lain. Nah kan harusnya persamaan kita yang begitu banyak ini justru bisa mempererat persatuan, memperkokoh lagi hubungan kita, bukan malah jadi sumber konflik untuk memecah belah. Dan memang kenyataannya, terima nggak terima, kita ini bertetangga dekat banget. Kita sebagai tetangga dekat ya harus saling berhubungan baik. Nggak bisa kan kita mau musuh-musuhan terus, mau ribut-ributan terus sama tetangga kita karena hal-hal yang kadang nggak jelas seperti ini. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini kita harus memastikan dulu siapa pelakunya ya. Jadi ya itu adalah sekilas pemikiran saya. Kemarin di kolom komentar juga banyak, Mbak halo-halo Kuala Lumpur gimana tuh? Ya jangan nanya saya juga nggak tahu siapa pelakunya. Mudah-mudahan Bareskrim Polri segera menemukan pelakunya supaya jelas kita mau marahnya ke siapa nih? Kita mau ngomel-ngomel dan memaki-maki dan menuntut ini pada siapa? Sekian mengenai hal ini, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung.